Ada orang yang ingin membangun pesantren di situ dikasih tanah itu. Tadinya tanah itu mau diserahkan kepada salah seorang guru besar di Pulau Bangka ini. Nah, tapi beliau almarhum juga sekarang tidak bersedia. Akhirnya tanah itu terbengkalai. Pas waktu itu saya bukan baru pulang, masih kuliah di Malaysia juga. Nah, jadi akan selesai kuliah itu saya mau pulang mau buat pesantren gitu kan. Dan diajaklah kawan-kawan dari Malaysia dan Singapura. Nah, jadi kami lagi muter-muter di arah kawasan itu, lagi nyari tanah. Kebetulan lagi nyari tanah itu ada orang lagi naik motor, melihat kami kayak orang lihat sana lihat sini, tapi jalan masih hutan itu kan. Berhenti dia, nyari apa katanya kan. Langsung kami jawab, lagi nyari tanah. Untuk apa? Untuk pesantren. Ayo ikut saya katanya. Langsung seakan-akan Allah membuka jalan begitu. Tidak ada niat kita mau jumpa seseorang. Tetapi Allah pertemukan. Di dalam kondisi kita mencari tanah, orang itu yang ingin menyerahkan tanah kepada kita. Allahu Akbar. Sejarah berdiri MTHQ kawan-kawan. Nah, Ini itu. kita rekam Pak Kiai. Assalamualaikum. Ini perjuangan ya. Ini kedua kalinya kami diantar oleh Pak Kiai ya. Alhamdulillah bisa bersama Pak Rudi lagi. Masya Allah, berjumpa lagi kita kawan-kawan. Amin. Masya Allah, barakallah. Selalu sehat insya Allah. Amin. Jadi itu asalnya. Dan dulu di situ kayak paya-paya rawa-rawa gitu ya. Jadi kalau hujan itu musim hujan airnya sampai dekat lutut. Yang bagiannya putri itu Pak Kiai. Tempat kita ini tepi jalan ini. Oh gitu. Sampai lutut, banyak pohon pelawan di situ. Oh, awal-awalnya ya. Awalnya sampai lutut. Jadi airnya itu merah, mungkin faktor air merah di pondok kita itu karena banyak pohon pelawan atau rawa-rawa. Apa karena dataran rendah bukan Pak Kiai? Itu kan tinggi datarannya. Tinggi, tapi itulah anehnya, airnya menggenang di situ kalau hujan. Oh, gitu ya. Menggenang, jadi sampai lutut. Sampai lutut. Ya, terutama di depan Wisma Nusantara itu yang dalam. Di Nusantara ya. Tempat Pak Rudi nginep itu yang paling dalam itu. Sampai lutut air di situ. Padahal tinggi kelihatannya. Tinggi kelihatannya. Tapi alhamdulillah kita tembok. Banyak kali kita nembok. Cara nembok saya itu di mana ada pembangunan, tolong pasirnya dituangkan di situ. Jadi pasir-pasir inilah nanti yang sisa-sisa pasir itu kan. Jadi tinggi. Tapi itu pun dulu sebelum dibuat parit banyak juga tanah kita yang hanyut. Akhirnya dibuat parit. Nah, itu aman lah sampai sekarang nggak banjir lagi lah. Pada dahulu banjir. Alhamdulillah. Awalnya kecil Pak Kiai awalnya. Awalnya hanya kurang lebih 1 hektar, nggak nyampe 1 hektar itu. Awalnya. Ya, awalnya. Dan kita pun tadi ya paling ya maksimal pelajar kita 250 orang. Sekarang hampir 1.000. Hampir 1.000 sekarang. Masya Allah, barakallah. Alhamdulillah. Dan saya yakin kayaknya tahun depan ini harus siap-siap asrama baru. Benar. Pasti itu setiap tahun nambah. Sebetulnya kita pingin menerima semuanya pelajar-pelajar itu, tapi berhubung asramanya ini belum ada, akhirnya terpaksa kita Seleksi ya. melakukan seleksi. Iya. Ya, sebetulnya kita ingin menerima semuanya, dan ini yang menyedihkan kita kan, biasanya yang daftar sampai 500 dan kadang-kadang Diterima berapa Kiai? yang diterima itu hanya sekitar 100-150. Jauh ya. Itu yang kita kasih. Yang daftar 500 yang terima cuma 150 Kiai. Kurang lebih gitu ya Kiai ya. Kurang lebih. Itu membuat kita sedih ya kan, tapi apa boleh buat, asrama nggak ada, nggak mungkin anak-anak tidur di sembarangan tempat gitu. Nah itu melihat kondisi seperti itulah akhirnya MTHQ kami memutuskan tidak mengiklankan, tidak pasang baliho dibuka pendaftaran. Begitu. Jadi kami inisiatifnya kalau buka pendaftaran dari mulut ke mulut. Betul. Nah, dari mulut ke mulut aja sudah banyak seperti itu. Apalagi kalau kita buka iklan baliho dipasang di mana-mana, Bisa iklan meludang ganti. lah teh. Wah, itu lebih banyak lagi. Tapi saya nggak tega ngelihat anak-anak nggak diterima, ibu-ibu, bapak-bapak menangis itu kan. Hati kita pun ikut sedih. Nah, tapi bagaimana lagi mau diterima semuanya, nggak ada tempat. Nah, akhirnya ya gimana lagi lah. Oleh karena itu kita tidak mengiklankan. Dari mulut ke mulut ya, efeknya ya ini juga, efeknya ada juga efek iklan dari mulut ke mulut itu. Banyak yang nggak tahu baru mendaftar, pendaftaran udah selesai. Kadang-kadang
ujian apa tes mau udah selesai baru mau mendaftar. Karena Oh, nggak gitu. ada iklan di koran, tidak ada iklan di mana-mana, tidak ada baliho dari mulut ke Lewat mulut, WA gitu PKI. dari WA ke WA. Nah, itu akibatnya banyak orang terkadang terlambat. Loh, udah tutup Ustaz ya? Udah lama tutupnya. Tapi biasanya kita di MTHQ kalau untuk pendaftaran itu selalunya sebelum bulan Ramadan. Nah, jadi kalau sebelum bulan Ramadan itu yang mau mendaftar di MTHQ silakanlah. Ataupun 2 bulan sebelum itu boleh. Karena terkadang ada orang yang mendaftar sebelum pendaftaran dibuka. Oh, boleh ya? Boleh, nanti kita akan tampung. Nah, dan dipersiapkan syarat-syarat masuk ke MTHQ itu. Yang pertama, karena pondok ini pondok tahfiz, maka perlu anak kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, bukan hanya bisa membaca Al-Quran, tetapi Syarat pertama PKI. itu syarat pertama, karena menghafal. Jadi kalau hanya bisa membaca Al-Quran tapi belum baik bacaannya, takut nanti dia dikalahkan oleh anak-anak yang sudah bagus, baik dan bagus bacaannya. Dapat menyesuaikan. Ya, kenapa seperti itu? Karena dari sekian lama kita membangun pesantren ini, jika anak-anak belum bagus bacaan Al-Qur'annya, kemudian mulai menghafal, sedangkan kita sebelum bagus bacaannya nggak boleh menghafal, terkadang anak-anak itu sudah bosan duluan dengan memperbaiki bacaan. Udah bosan duluan belum menghafal itu, baru memperbaiki bacaan atau tahsinnya. Udah bosan, akhirnya apa yang terjadi? Pulang, ada yang nggak betah jadinya karena nggak ngapal-ngapal, belum ngapal-ngapal. Karena memang kita punya aturan sebelum bacaannya bagus tidak boleh menghafal Al-Quran. Dipasang dulu ya. Nah, itu harus tahsinnya dulu sempurna, tajwidnya betul-betul bagus, makharijul hurufnya betul-betul bagus, baru diizinkan menghafal. Jadi dari situlah kami mengambil kesimpulan daripada kita terima anak-anak yang bacaannya belum bagus, ujung-ujungnya keluar dari pondok karena bosen, belum menghafal-hafal, dan orang tuanya pun seakan-akan protes, kenapa belum menghafal-hafal? Oh, iya, betul. Padahal anaknya belum layak untuk bisa menghafal. Nah, kami juga, bagi saya sendiri, saya sudah 3 kali juara MTQ. Masya Allah. 3 kali baca ya. Musabakoh tilawatul Quran. Ternyata ketika mulai menghafal pun masih diperbaiki dulu. Makharijul Masya hurufnya. Allah kawan-kawan, 3 kali juara. 3 kali juara. Tingkat mana kayak itu? Tingkat kabupaten. Masya Allah, alhamdulillah, Iya. wa syukurillah. Jadi saya itu nggak bisa meneruskan ke tingkat nasional atau provinsi karena saya keduluan masuk Gontor. Oh gitu ceritanya Nah, kawan-kawan. keduluan masuk Gontor, jadi saya nggak bisa lagi mengikuti kegiatan lomba. Nah, jadi saya terpikir ketika akan menghafal Al-Quran itu harus diperbaiki makharijul hurufnya sampai 1 minggu setiap pagi. 1 minggu hanya memperbaiki Fatihah saja. 1 minggu. Saya udah hampir putus asa juga itu. Ini saya pikir jangan-jangan gurunya yang salah. Saya salah terus gitu kan. Saya pikir gurunya yang salah. Saya sudah juara MTQ kok masih disalahkan. Masya Allah. Udah juara NTQ bagai masih ditasin lagi bagai. Ayo ditasin lagi tuh. Tapi memang ternyata makharijul huruf kita ya Mana gampang tasin ya Pak. ya sulit tasin. Tak gampang. Maka ini pun anak-anak yang kita terima ini pun ya tidak langsung serta-merta menghafal. Ini mereka dalam 3 bulan ini masih proses Betul. tajwid dan tahsin, tajwid dan makharijul huruf. Nanti setelah 3 bulan ini baru mereka akan dites hasil tajwid dan tahsinnya. Jika lulus baru boleh menghafal. Dan ini pun pasti ada yang tidak lulus. Pasti ada yang tidak. Jadi tidak lulus ngapal tahsin lagi bagai. Tahsin lagi. Oh iya. Nah itu yang kita khawatir jika anak-anak Takut bosan di situ. itu ya? takut bosan. Jangankan mereka, karena saya sendiri pun dahulu hampir putus asa. Fatihah tiap pagi. Ini sebetulnya yang benar siapa? Karena saya sudah juara gitu. Iya betul. Timbul rasa seperti itu, hampir aja saya tinggalin dulu. Tapi Allah Maha Besar, ketika saya timbul rasa putus asa mau keluar aja dari tahfiz itu, malah lulus. Malah lulus, alhamdulillah akhirnya bisa meneruskan. Jadi inilah yang perlu disiapkan. Pertama, untuk masuk MTHQ itu bacaan Al-Qur'annya harus lancar dan bagus, tidak hanya lancar. Syarat pertama baca Quran bagai. Ya, yang kedua harus siap
tinggal di pondok atau memiliki mental untuk tinggal di pondok ya, karena kalau nggak ada mental tinggal di pondok ya selalu buat masalah gitu, pengen kabur, pengen pulang, nyusahin orang tuanya, dikit-dikit melapor apa-apa yang nggak cocok, apa yang nggak senang dilaporin. Mental yang kedua mentalnya ya. Dan kalau sudah nggak betah di pondok itu yang perkara yang kecil jadi besar. Ya, dibesar-besarkan. Dibesar-besarkan, benda nggak ada diada-adakan. Betul. Nah, jadi kalau nggak ada mental tinggal di pondok itu kasihan sama orang tuanya juga lah. Ya, kami sih nggak jadi masalah, tapi kalau orang tuanya sampai sekian tahun ternyata anaknya nggak jadi apa-apa, nggak selesai menghafal tidak, ya ilmunya juga nggak dapet, tiap hari hanya menggerutu pengen pulang, kasihan orang tuanya. Nah, itu yang kedua. Syarat yang ketiga, dia harus sepakat, ibunya, bapaknya, anaknya harus sepakat. Nggak boleh anaknya saja, Iya. mak bapak nggak sepakat. Kesepakatan yang sama ya. Ya harus itu. Salah satunya nggak sepakat buat masalah. Iya. Pernah dahulu ya. Ibunya nyuruh, bapaknya tidak nyuruh kan? Nah itu bisa berkelahi itu. Bisa bertengkar. Jangan sampai itu. Jangan sampai ya. Jadi kita harapkan ketiga-tiganya, kalau bisa seluruh keluarganya termasuk kakek neneknya. Iya betul. Ya, apalagi ya kita melihat masyarakat kita memandang bahwa pesantren itu tempat pembuangan, tempat anak-anak nakal. Nah, tapi MTHQ tidak seperti itu. Kami tidak akan menerima anak-anak yang orang tuanya bilang, anak saya anak nakal Ustadz, tolong kami nggak sanggup lagi. Nah, itu nggak akan kami terima. Bagaimana kami bakal mampu untuk menjaga anak tersebut, orang tuanya hidup bersama dia aja nggak mampu. Iya. Betul, diserahkan ke ustaz saja. Serahkan ke kami, minta maaf, kami bukan bengkel, tapi Betul. tempat pendidikan. Tempat mendidik anak-anak yang memiliki kualitas Potensi-potensi pakai potensi yang bagus untuk dikembangkan di pondok. dikembangkan di pondok berdasarkan Al-Quran itu. Nah, jadi itu diantara apa namanya? Yang ketiga mental, yang keempat apa pakai? Kesepakatan yang ketiga tadi. Iya, itu syarat yang paling penting itu. Iya. Nah, yang pertama tadi Bacaan adalah Qur'annya. bisa membaca Al-Quran dengan baik dan lancar. Yang kedua, memiliki mental yang siap untuk tinggal di dalam pondok. Yang ketiga adalah kesepakatan antara ketiga unsur nih, bapak, ibu, anak tersebut. Dan itu yang paling penting. Itu Yang tiga lain ya syarat. paling bahasa Arab ya, kalau bisa bahasa Arab alhamdulillah. Ya, kalau bisa imla alhamdulillah. Itu sebagai pendukung saja. Ya, nanti ibu bapaknya juga akan dites, tidak hanya anaknya. Iya betul, Mari. Ya, akan diuji kesiapan ibu bapaknya. Jadi mental itu bukan pada anaknya saja yang dites. Nah, nanti ibu bapaknya ditanya juga, siap nggak berpisah, siap nggak apa namanya itu kesepian di rumah, dan berbagai pertanyaan yang kira-kira ibu bapak itu betul-betul juga siap lahir dan batin ya berpisah dari anak-anak. Tapi insya Allah kok ya, kalau kita sudah bertekad untuk memasukkan anak-anak ke dalam pondok, Allah mudahkan. Benar-benar. Allah mudahkan. Dan insya Allah di dalam pondok anak-anak lebih aman, lebih baik ya. Walaupun ya misalnya ada keluhan-keluhan kecil, biasanya anak-anak baru itu banyak keluhan gitu ya, keluhan-keluhan kehilangan sandal, keluhan-keluhan macam-macam lah, itu satu hal yang biasa. Oleh karena itu kami menghimbau kepada bapak ibu yang anaknya baru masuk pondok, hal-hal seperti itu hal yang wajar karena mereka baru masuk ke dalam lingkungan yang sangat amat berbeda. Nah, jadi satu hal yang wajar ketika mereka menghadapi berbagai macam tantangan, cobaan ya, karena itu tadi mereka datang dari berbagai daerah, dari berbagai bentuk kehidupan, masuk ke dalam satu lingkungan yang mereka jauh berbeda, maka hal-hal yang sifatnya membuat anak-anak sedih dan sebagainya, itu menangis sebagainya, itu sesuatu yang biasa itu. Iya betul. Itu biasanya sesuatu yang pertama aja. Dan tahun kedua udah mulai mengerti apa itu pesantren. Jadi Bapak Ibu, kami berharap juga turut membantu program pondok. Intinya kalau sudah masuk anak-anaknya ke dalam pondok, percayalah kepada kami. Insya Allah tidak ada anak-anak kita yang menjadi anak-anak yang disia-siakan. Bahkan semestinya para Bapak Ibu sekalian melihat contoh
kepada anak-anak yang sebelumnya yang sudah sukses hatam 30 juz, dengan ibu bapak mereka juga yang menghadapi masalah yang sama pada tahun-tahun pertama. Nah, jadi itu perlu kita jadikan contoh. Insya Allah tidak ada yang disia-siakan, tidak ada pembulian di dalam pondok, tidak ada pemukulan di dalam pondok. Nah, jika ada kejadian-kejadian seperti itu, ya kita akan ambil tindakan. Ya, begitu. Itulah pondok kita. Itulah kawan-kawan ya, berbincang-bincang dengan Pak Kiai Masyhuri LCMA. Jadi beliau adalah kedua kalinya mengantar kami ke Belitung Pak Kiai ya. Jazakumullah khair. Jadi kata beliau syarat masuk MTHQ yang pertama bacaan Quran harus bagus ya. Yang kedua mental Pak Kiai, mental disiapkan. Yang ketiga kesepakatan antara ayah, ibu dan anak, ketiga itu syarat yang paling penting Pak Kiai ya. Mudah-mudahan kita doakan selalu MTHQ, insyaallah keberkahan Allah limpahkan kepada MTHQ insyaallah. Itulah kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.